Perkenalkan, nama saya Stefano Sajaman Putra, NMP 1210191026. Saya dari kelas 1B4 Teknik Komputer A ingin menjelaskan tentang proyek yang telah saya buat pada mata kuliah Workshop Instrumentasi dan Geometri oleh dosen pengampu Pak Iwan Kurnianto Wibowo. Sebelum masuk ke penjelasan selanjutnya, saya akan menunjukkan skematik rangkaian infrared receiver modul yang telah saya buat. Skematik pada gambar ini dibuat pada aplikasi Eagle yang nantinya dari skematik akan diubah menjadi board dan nantinya akan di-etching dan disolder dengan komponen-komponennya. Kali ini saya akan menjelaskan secara sederhana cara kerja dari rangkaian infrared receiver modul ini. Dari tegangan yang dipakai di sini menggunakan tegangan dari baterai sebesar 9 volt, lalu tegangan akan dilewatkan pada kedua dioda ini. Lalu setelah melewati dioda, tegangan akan masuk ke IC 7805 yang akan menurunkan tegangan menjadi 5 volt, lalu akan diinputkan ke TSOP 1738 agar dapat bekerja. TSOP 1738 ini berfungsi untuk menerima sinyal dari remote berupa infrared yang nantinya akan dilanjutkan ke transistor di sini, yaitu transistor BC557, transistor PNP. Transistor ini juga bisa diaktifkan melalui push button yang terdapat di sini. Jika ditekan, maka ia akan memberikan input yang lanjutkan ke transistor di sini. Lalu transistor akan melanjutkan input dari push button atau dari TSOP 1738 ke IC 4017 di sini. IC 4017 di sini berfungsi sebagai ticket counter yang akan mengeluarkan output dari T0 sama dengan T9 yang ditampilkan pada ke-10 LED di sini. 10 LED di sini sudah diberi resistor array di sini agar tegangan yang diterima oleh ke-10 LED ini tidak terlalu besar sehingga LED dapat menyala dengan baik. IC 4017 di sini resetnya diatur pada pin header di sini. Pin header di sini akan berfungsi sebagai reset jika di jumper antara bagian atas dan bagian bawahnya yang akan menentukan key mana yang akan berfungsi sebagai reset. Lalu di sini terdapat keempat terminal. Yang pertama terdapat terminal data. Terminal data ini diatur pada pin header di sini. Saat pin header bagian atas dan bagian bawah disambungkan salah satu, maka akan menghasilkan output data. Nah, output ini juga disesuaikan dengan reset di sini. Jika reset di sini dipasang di 5, maka output di sini dipasang di key 0 sampai dengan key 4. Jika reset di sini dipasang di key 5. Lalu yang kedua di sini terdapat tegangan sebesar 9 volt yang langsung disambungkan ke baterai. Ini. Lalu terminal ketiga di sini langsung terhubung ke IC 7805 di sini. Lalu yang terakhir, terminal terakhir langsung terhubung dengan ground pada baterai. Lalu setelah itu skematik ini akan dijadikan ke dalam bentuk board. Hasilnya seperti ini. Pada proyek yang telah saya buat terdapat TSOP 1738 yang berfungsi untuk menerima sinyal frekuensi dari remote yang nantinya akan diberikan oleh remote dan diterima oleh TSOP 1738. Lalu terdapat IC 4
017 yang berguna sebagai decade counter yang nantinya akan menghasilkan output Q0 sampai dengan Q9 secara berurutan dan secara bergantian. Ini adalah secara detail proyek yang telah saya buat. Seperti yang saya jelaskan tadi, di sini ada TSOP1738 yang berfungsi untuk menerima sinyal frekuensi yang diberikan oleh remote ini jika tombolnya ditekan, atau juga bisa didapat dari push button yang di sini jika tombolnya ditekan juga. Dan nantinya outputnya akan masuk ke IC 4017. Di sini terdapat IC 4017 yang berfungsi untuk menerima output dari TSOP1738 yang akan diproses oleh IC 4017 yang nantinya akan dikeluarkan dari Q0 sampai dengan Q9 secara berurutan, dan nanti juga akan diatur melalui pin resetnya, akan direset pada pin yang keberapa, pada key yang keberapa. Pada project yang telah saya buat, saya menggunakan baterai dengan tegangan 9 volt. Tegangan dari baterai akan melewati kedua dioda ini, yang mana masing-masing dioda memiliki kemampuan untuk mengurangi tegangan sebesar 0,7. Jadi keduanya mengurangi sebesar 1,4 volt dari tegangan yang ada pada baterai. Lalu setelah dikurangi oleh kedua dioda ini, akan masuk ke input dari IC 7805. Setelah memasuki IC 7805, output dari IC 7805 ini akan disalurkan ke LED yang ada di sini. LED yang di sini menandakan bahwa jika ada output yang masuk, maka LED ini akan menyala. Jika tidak, maka akan mati. Nah, di sini lihat LED ini menyala, maka output dari IC 7805 ini ada. Lalu jika ada, maka output akan dimasukkan ke IC 4017 yang mana membutuhkan 5 volt untuk mengaktifkannya. Lalu pada TSOP 1738, di sini TSOP 1738 akan menerima input atau output yang berupa sinyal frekuensi dari remote ini. Jika menerima output dari remote ini, maka LED yang di sini akan menyala seperti tadi. Juga bisa TSOP 1738 ini menerima output dari push button yang terdapat di sini. Setelah menerima output dari push button atau dari remote, maka TSOP ini akan menyalurkan sebuah data yang akan dikirimkan ke IC 4017 atau decade counter ini. Di sini terdapat transistor yang berfungsi sebagai switch tegangan yang mendapatkan input dari TSOP 1738 dan push button yang mana sudah diberi kapasitor agar tidak terjadi efek bouncing saat menekan push button atau diberi sinyal infrared dari remote. Lalu pada IC 4017 ini atau decade counter yang mana menerima output dari TSOP 1738 berupa data yang akan diterima oleh IC 4017 atau decade counter ini, yang nantinya akan dioutputkan melalui output Q0 sampai dengan Q9 yang akan ditampilkan melalui bar LED ini. Bar LED ini sendiri diberi tegangan langsung melalui baterai, lalu dihambat oleh array resistor ini yang bernilai masing-masing 2,2K atau 2200 ohm. Lalu tegangan yang telah melewati array resistor ini akan masuk ke bar LED ini untuk mengaktifkannya. Di sini terdapat pin header berwarna merah yang mana berfungsi sebagai pin reset yang akan masuk ke IC 4017. Pin header ini berfungsi jika pin header bagian atas dan bagian bawah ini dijumper berdasarkan output yang diinginkan.
jika output key 3 misalkan yang ingin dijadikan sebagai reset, maka jumper di key 3 yang dipasang di sini. Karena output key 0 sampai dengan key 9 yang tidak urut pada IC 4017, maka di sini juga tidak urut di pin headernya, dan menyebabkan bar LED di sini juga nyalanya tidak berurutan. Saya akan menjelaskan mengapa bagian atas dan bagian bawah dari pin header ini harus di jumper. Pin header reset ini pada dasarnya bagian bawahnya itu terhubung dengan pin out dari key 0 sampai dengan key 9 pada IC 4017 ini yang tersambung pada bar LED ini. Lalu yang bagian atas ini terhubung dengan pin reset pada IC 4017, yang mana bagian atas ini saling terhubung. Maka dari itu harus di jumper agar reset tersebut bekerja pada output key yang diinginkan. Lalu di sini terdapat pin header berwarna hitam yang berfungsi sebagai pin output dari IC 4017. Pin header ini akan menerima output dari IC 4017 yang nantinya akan diteruskan berupa data, diteruskan ke terminal tersebut. Kali ini saya akan menjelaskan mengapa pin output yang berwarna hitam ini harus di jumper. Misal saya jumper di pin Q1. Nah, saat pin Q1 di jumper dengan atasnya, yang mana bagian bawah ini merupakan output Q0 sampai dengan Q9 yang saling terhubung dengan IC 4017, dan bagian atasnya itu merupakan output yang akan tersambung ke terminal di sini. Nah, mengapa di jumper? Agar output dari Q0 sampai dengan Q9 yang keluar, misalkan saya memilih Q1, maka Q1 akan masuk ke output sini dan nantinya akan tersalurkan ke terminal data pada terminal ini. Lalu di sini terdapat pin header berjumlah 4. Di sini seharusnya menggunakan terminal, namun karena saya tidak menemukan terminal berukuran sekecil ini, maka saya menggantinya dengan pin header. Pin header yang pertama merupakan ground yang didapat dari baterai. Lalu selanjutnya merupakan pin header 9 volt yang berasal dari baterai. Lalu di atasnya terdapat pin header yang mengeluarkan tegangan 5 volt dari IC 7805. Lalu pin header yang terakhir ini dia menerima output dari pin header yang ada di atas ini. Di sini saya akan menemukan project saya. Saya akan memasangkan jumper pada pin reset nomor 9 yang terhubung dengan key 9 pada dead counternya. Setelah dipasangkan pada pin reset nomor 9, akan saya sambungkan tegangan baterainya. Di sini saya akan menggunakan remote sebagai inputan TSOP-nya. Di sini Q1 merupakan outputnya, lalu Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, dan saat Q9 dia akan mereset kembali ke Q0. Di sini saya akan mencobanya memberikan input dengan menggunakan push button. Di sini Q0 yang nyala, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8,
dan ketika mencapai Q9 dia akan mereset lagi ke Q0. Sensor tersebut sangat sensitif, jadi kadang-kadang dia bergerak sendirinya tanpa diberikan input dari remote maupun push button. Di sini saya akan mengecek apakah terminal di sini semuanya bekerja atau tidak. Pertama, saya membuat sebuah rangkaian sederhana pada project board yang mana terdapat LED yang menggunakan resistor pada bagian positifnya agar tegangan yang masuk tidak terlalu tinggi. Lalu saya akan memasangkan kabel hijau ini ke terminal ground. Lalu saya akan memasangkan yang positif ini ke terminal plus 9 sesuai dengan inputan baterainya. Nah, di sini dilihat LED menyala, maka tegangan pada terminal tersebut ada sehingga membuat LED tersebut nyala. Dan jika ketika dicek tegangan akan keluar sebesar 7,95 volt, yang mana tidak sampai dengan 9 volt karena kemungkinan besar baterai yang sudah berkurang jumlah kapasitasnya. Di sini saya akan mencoba terminal 5 volt yang berasal dari IC 7805. Saya akan melepas yang 9 volt lalu akan memindahkannya ke yang 5 volt. Di sini LED juga menyala menandakan bahwa ada output yang masuk ke terminal 5 volt ini. Dan jika ketika saya cek tegangannya yaitu sekitar 4,95 sampai 4,96 volt. Ini saya akan mengecek apakah terminal data di sini berfungsi atau tidak. Saya sudah memindahkannya ke terminal data kabel jumpernya. Lalu saya juga sudah menjumper di pin head reset di Q1 dan resetnya. Lalu saya juga akan menjumper di pin header outputnya pada Q1 nya untuk mengecek apakah Q1 outputnya masuk atau tidak pada terminal ini. Saya sudah menjumpernya, lalu kita akan mengecek dengan memberikan sinyal frekuensi dari remote. Jika Q1 merupakan outputnya, maka LED di project board akan menyala dikarenakan LED dari project board ini akan nyala karena tegangan yang masuk. Nah, tegangan tersebut berasal dari IC 4017 ini yang mengeluarkan output berupa Q1, yang mana pada bar LED di sini menunjukkan bahwa Q1 memiliki tegangan yang dapat menyalakan LED tersebut. Lalu LED di bar LED ini memiliki tegangan yang tegangannya disambungkan kepada pin header di sini. Lalu jumper tersebut akan menyambungkannya kepada terminal data di sini, lalu memberikannya ke LED yang ada di project board tersebut. Jika tidak menerimanya atau output yang lain yang keluar, maka LED tersebut tidak akan nyala. LED ini tidak akan nyala dikarenakan tidak ada tegangan yang masuk. Jika Q1 yang menyala, maka akan menyala LED ini pula. Jika bukan Q1, maka tidak akan menyala karena di pin outputnya sudah diatur Q1. Video tentang project yang telah saya buat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.